warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling Bowenian. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pandangan Bowenian atau bisa juga disebut dengan Bowen. Jadi menurut pandangan Bowen ini keluarga merupakan faktor penting bagi individu. Jadi di mana keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem seperti pernikahan, orang tua, anak-anak, dan saudara kandung atau sedik, di mana setiap subsistem ini tersebut dibagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Dalam pandangan Bowen terdapat pendekatan yang disebut sebagai family terapi dan family system terapi. Jadi family terapi ini adalah tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis, sedangkan family system terapi ini sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dalam melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Selanjutnya adalah ragam terapi keluarga. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah intergenerasional dari pendekatan Bowen. Jadi pendekatan intergenerasional dari Bowen ini ia menekankan pada sistem emosi keluarga, dan sejarah sistem itu dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan bahkan keluarga kakek nenek. Jadi dia juga tertarik bagaimana keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya adalah struktural dari Salamander Minute. Jadi struktur terapi keluarga ini atau juga biasa disingkat SFT ini adalah sebuah metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Michael Salamander yang menangani masalah-masalah dalam fungsi dalam keluarga. Jadi struktural ini terapi keluarga berjuang untuk masuk atau bergabung dengan sistem keluarga dalam terapi untuk memahami aturan-aturan tak terlihat yang mengatur fungsinya, memetakan hubungan antara anggota keluarga atau subset dari keluarga, dan akhirnya mengganggu hubungan disfungsional dalam keluarga, menyebabkan ia untuk menstabilkan ke dalam pola sehat. Jadi Menachem II ini berpendapat bahwa psikologi terletak bukan dalam individunya tetapi dalam sistem keluarga. Selanjutnya adalah SFT ini memanfaatkan tidak hanya sistem khusus terminologi, tetapi juga sarana menggambarkan parameter kunci keluarga diagram. Jadi fokusnya adalah pada struktur keluarga termasuk berbagai substrukturnya. Selanjutnya adalah strategi dari pendekatan Jane Helen. Jadi pendekatan konseling strategi menurut Jane Helen ini adalah campur tangan atau intervention strategi yang sasarannya pada bentuk keluarga tradisi untuk setiap keluarga, dan terapi yang disusun untuk mengatasi masalah dalam keluarga. Jane Helen juga mengatakan bahwa tingkat kebutuhan dalam keluarga akan membantu keluarga atau anak untuk berubah sehingga keterlibatan orang tua menjadi sangat penting. Jadi selain itu juga mengatakan pendekatan ini bertanggung jawab untuk langsung mempengaruhi orang. Jadi konselor dalam teknik ini menempatkan pada perilaku dan fokus pada proses daripada isi dari masalah ketidakberfungsian interaksi dalam keluarga. Jadi melalui hal ini tersebut maka konselor berperan untuk membantu serta menciptakan interaksi baru dalam keluarga dan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi menurut Robon dan Skapolchonik tahun 2000 terdapat 3P dalam pendekatan strategi, yaitu yang pertama adalah vertikal, problem, fokus, dan planet. Selanjutnya adalah eksperimental dari pendekatan Gestalt. Jadi Walter Koplet dalam bukunya Eksperimental Psikoterapi mengungkapkan pertama kali pendekatan Gestalt terhadap konseling keluarga. Ia sebagai konselor Gestalt beranggapan bahwa pendekatan ini amat dekat dengan pendekatan eksistensial fenomenologi dalam deskripsinya mengenai teori dan praktik psikoterapi pengalaman keluarga atau family eksperimental psikoterapi. Jadi Kaplan menekankan perhatian pada perjuangan atau interaksi interpersonal dalam situasi terapeutik di sini dan sekarang, here and now.
Selanjutnya, konselor harus menggabungkan tujuan konseling dengan cara berpartisipasi penuh sebagai manusia atau person. Selanjutnya adalah pendekatan dari bawah. Jadi pendekatan dari bawah ini menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Jadi sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga orang tua dan keluarga kakek nenek. Selanjutnya adalah keluarga memfixing emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Selanjutnya adalah konsep dasar bawah. Jadi konsep dasar bawah ini terbagi atas 7. Yang pertama adalah differentiation of self. Jadi konsep pertama adalah diferensiasi diri atau kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Jadi diferensiasi adalah proses membedakan diri dari proses keluarga Anda untuk menemukan diri Anda sendiri. Jadi ini berarti bisa dengan tenang merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya. Jadi menyadari peran Anda sendiri di dalamnya dan kemudian memilih respon yang berbeda untuk masa depan orang yang tidak berdiferensiasi. Jadi tidak dapat memisahkan perasaan dan pikiran. Jadi ketika diminta untuk berpikir, mereka dibanjiri perasaan dan mengalami kesulitan berpikir logis dan mendasarkan tanggapan mereka terhadap hal itu, berarti bisa memiliki pendapat dan nilai yang berbeda dari anggota keluarga Anda, namun bisa tetap terhubung secara emosional dengan mereka. Selanjutnya adalah triangulasi. Jadi dalam teori yang dikemukakan oleh Bowen ini pada tahun 1987 yang mendasarkan kecemasan atau kegagalan emosi dalam kaitannya dengan orang lain merupakan dasar yang menghalangi sistem emosi keluarga adalah triangulasi. Jadi dalam menghadapi stres ini, dua orang anggota keluarga cenderung untuk melakukan perekrutan anggota baru atau membentuk triangulasi mencari anggota ketiga untuk mengurangi investasi stres dan memperoleh kembali stabilitasnya. Selanjutnya adalah sistem emosional keluarga atau nuclear family. Jadi inilah pada emosional dalam keluarga yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jadi pikiran tentang seseorang ibu yang hidup melalui the grand expression dan ajaran putrinya selalu mempersiapkan skenario terburuk dan berbahagia jika hal yang tidak seburuk itu. Jadi sang putri ini menganggap ibunya bijak dan karenanya mengkorupsi cara berpikirnya. Dia tumbuh memiliki anak laki-laki dan tanpa menyadari model cara berpikir ini dia mungkin mengikuti atau menolaknya, dan apakah dia memiliki hubungan bahagia atau tertekan mungkin tergantung pada jenis pasangan yang dia temukan. Jadi orang tua ini menyampaikan pandangan emosional dunia proses emosional yang diajarkan setiap generasi dari orang tua pada anaknya atau unik keluarga terkecil. Jadi reaksi terhadap proses ini dapat berkisaran dari konflik terbuka hingga masalah fisik atau emosional dalam satu anggota keluarga untuk jarak jauh, reaksi lihat atau reaktif. Jadi masalah dengan keluarga ini mungkin termasuk hal seperti penyalahgunaan zat, tidak bertanggung jawab, dan depresi. Selanjutnya adalah proses proyeksi keluarga. Jadi pasangan yang tidak mampu, yang pertama adalah pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Jadi selanjutnya adalah peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini umumnya berada pada berbagai tingkat intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dengan anak. Selanjutnya, anak biasanya menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah anak akan mengingat pada salah satu figur orang tua terhadap isu pengalaman masa kanak-kanak yang tidak terselesaikan. Selanjutnya adalah anak ditentukan oleh jenis kelamin atau posisi penting dalam keluarga. Selanjutnya anak yang lahir cacat yang memiliki orang tua yang memiliki pandangan negatif saat kehamilan. Jadi perilaku menjadi anak sebagai sasaran tersebut disebut pengkambing hitaman, maksudnya pengkambing hitaman atau dalam hal ini tersebut sangat membahayakan stabilitas emosional antara kemampuan anak. Selanjutnya adalah proses transmisi multigeneration. Jadi proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga ditransferkan dan dipelihara dari generasi ke generasi. Jadi ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung dalam the family project process. Jadi misalnya dengan memperkuat kepercayaan keluarga, sering keluarga melanjutkan pola ini dan dari generasi ke generasi. Ini juga merujuk ke generasi sebelumnya.
Selanjutnya adalah sibling positif. Jadi satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakter profil. Selanjutnya adalah keberapa serta keberbedaan anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Jadi Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Selanjutnya dan yang terakhir adalah regresi sosial. Teori Bowen meluaskan pandangan terhadap masyarakat sosial sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep sosial regresi membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan. Jadi penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Selanjutnya ada perbedaan self. Jadi ini merupakan konsep di dalam intrapsychi maupun antara individu interpersonal diri individu. Jadi aspek interpersonal ini merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya ini adalah orang yang tidak dingin. Ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Selanjutnya adalah aspek interpersonal. Jadi orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identitas otonomi yang terbatas. Selanjutnya adalah orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya adalah mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Jadi dalam proses pembedaan ini meningkatkan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya pembahasan mengenai segitiga. Jadi semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Jadi di dalamnya ini termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Jadi hubungan bersifat dinamis ini ada siklus kedekatan segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Jadi dalam hubungan ini pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Selanjutnya adalah kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Selanjutnya adalah tujuan konseling dari pendekatan Bowen ini. Yang pertama adalah menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode sebenarnya adalah dua orang dewasa ditambah terapis. Jadi peran terapeutik adalah sebagai pelatih atau supervisor. Yang kedua adalah menemukan terbantu secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasikan hubungan antar anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu dengan yang lain, dan memiliki hubungan segitiga atau trigelas dalam sistem. Jadi selanjutnya adalah mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional, meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya individu ini selama mengikuti terapi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama adalah perubahan alamiah atau natural change. Jadi perubahan manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Jadi apabila dalam masyarakat ini sekiranya terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya seperti Bu Ani. Jadi apabila Bu Ani sakit kepala atau pusing, membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu memilihnya terapi. Karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan itu daun-daun untuk obat ini tersebut terbabat habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani ini akan berganti minum jamu jago yang dapat dibeli di warung. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan rencana atau plan change. Jadi perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya Pak Anwar ini adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi
mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Selanjutnya adalah kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Jadi apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau perubahan perilakunya. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Jadi hal ini disebabkan karena pada setiap orang ini mempunyai kesediaan untuk berubah atau readiness of change ini yang berbeda-beda. Jadi setiap orang di dalam suatu masyarakat ini mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Jadi di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku ini yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Selanjutnya adalah strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama adalah pemberian informasi. Jadi dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Jadi selanjutnya dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Selanjutnya adalah diskusi dan partisipasi. Jadi cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut yang tertera yang tadi saya bacakan, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Jadi hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi tentang informasi yang diterimanya. Selanjutnya materi yang terakhir yang saya sampaikan mengenai teknik dari pendekatan konseling Bowen. Yang pertama adalah genograms. Jadi genograms ini adalah metode keluarga, diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Jadi genograms ini tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga tetapi juga mungkin menyarankan pada diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Jadi sebuah geogram ini memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Selanjutnya adalah kembali ke rumah. Yang ketiga adalah ditriangulasi. Jadi bila mungkin Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari setingkat langsung ketika berhadapan dengan masalah keluarga, sering melihat orang tua atau salah satu orang tua. Jadi Bowen kemudian mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional. Lalu diidentifikasikan dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum, Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan, sehingga orang yang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga yang mengalami stres. Selanjutnya hubungan orang perorangan, dan yang terakhir adalah perbedaan self.